Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nanang Pradita Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya sendiri Erlindu Cahyanti, Ilham Zulfikar Barokah, Ashifani Lutfiana Nadif, Miftahul Lisna Esa Behaki, dan Isan Mu'arif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik menggambarkan dan membaca gerbang logika, perancang rangkaian logika, dan menyederhanakannya menggunakan KeyMap. Mari kita simak bersama. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia elektronika digital, yaitu gerbang logika dasar. Apa sih gerbang logika itu? Mari kita cari tahu bersama dengan materi yang akan disampaikan oleh teman kita, Mas Ilham. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Membaca gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah komponen elektronik yang mengontrol aliran sinyal berdasarkan Boolean, mengubah satu atau lebih sinyal input menjadi satu sinyal output. Gerbang ini merupakan fondasi dari perangkat elektronik modern, termasuk komputer, smartphone, dan berbagai alat elektronik lainnya. Fungsi gerbang logika. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Secara umum, bilangan biner yang digunakan dalam logic gate atau gerbang logika adalah 0 atau 1. Kedua bilangan biner ini bisa juga diartikan sebagai true atau false. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Erlin. Nah, selanjutnya kita akan memahami bersama mengenai jenis-jenis gerbang logika. Mari kita bahas satu persatu. Ada yang pertama yaitu simbol gerbang N. Gerbang N ini simbolnya seperti huruf D, melengkung, outputnya hanya satu kalau inputnya satu. Jadi misalkan kita memasukkan inputnya 0 dan 0, maka outputnya 0. Jika inputnya 1 dan 0, outputnya 0. Dan jika inputnya 1 dan 1, outputnya akan baru 1. Yang kedua, ada gerbang OR. Gerbang OR simbolnya seperti panah melengkung, outputnya 1 kalau kedua inputnya 1. Berarti tabel kebenarannya kalau kita misal inputkan 0 dan 1, maka inputnya 1. Outputnya akan 0 jika input keduanya 0. Yang sebelah gerbang OR itu adalah gerbang NOT. Simbolnya seperti segitiga dengan lingkaran kecil di ujung. Fungsinya membalikan logika. Kalau masuknya 0, keluarnya 1. Kalau masuknya 1, keluarnya 0. Yang selanjutnya ada gerbang NaN. Gerbang NaN ini kebalikan dari gerbang N. Simbolnya sama dengan gerbang N tapi ditambahi lingkaran kecil di ujung. Outputnya selalu 1 kecuali semua inputnya 1, baru outputnya akan 0. Yang sebelahnya penjelasan gerbang logika selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita Mas Ilham. Silakan kepada Mas Ilham untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Gerbang XOR atau exclusive OR simbolnya mirip OR tapi ada garis lengkung tambahan di depan. Output 1 kalau jumlah input satunya ganjil atau beda. Tabel kebenarannya jika output 0 dan 0 sama dengan 0, output 0 dan 1 sama dengan 1, output 1 dan 0 sama dengan 1, output 1 dan 1 sama dengan 0. Selanjutnya gerbang XNOR atau exclusive NOR. Kebalikan XOR atau simbol XOR ditambah lingkaran kecil. Output 1 kalau jumlah input satunya genap atau sama. Output 1 dan 1 sama dengan 1, yang lain 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rancangan rangkaian logika. Saya menggunakan aplikasi Proteus untuk menjalankan proyeknya. Yakni yang pertama, gerbang N itu adalah input A, B, dan gerbang OR yaitu C, D.
Apabila input menggambarkan 0, 0, 0, maka outputnya menjadi 1. Dan apabila D-nya adalah 1, maka hasil outputnya adalah 0. Dan untuk input C, apabila inputnya C adalah 1, maka hasilnya adalah 0. Dan seterusnya. Dan ini adalah tabel kebenaran lanjutannya. Mungkin seperti ini, bisa dilihat sendiri. Dan selanjutnya adalah presentasi dari Mas Esa. Penyederhanaan fungsi logika dengan kernel map adalah suatu metode adalah cara untuk menyederhanakan persamaan logika boolean dengan cara mengelompokkan angka satu yang berasal dari tabel kebenaran untuk mendapatkan ekspresi logika yang paling sederhana, sehingga mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam desain rangkaian digital agar lebih efisien dan hemat. Langkah-langkah pemetaan gamap. 1. Menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. 2. Menggambarkan rangkaian digital. 3. Membuat tabel kebenaran. 4. Memutuskan tabel kebenarannya. 5. Masukkan rumus tabel kebenaran ke KMap. Ya, saya akan melanjutkan penyederhanaan KMap 2 variabel. Contohnya F dalam kurung A, B sama dengan AB plus A aksen B plus AB aksen. Pengerjaannya yaitu bar aksen atau aksen biasanya ditulis ke dalam angka 0, sedangkan 1 tanpa bar aksen. Yang dapat disederhanakan dalam KMap hanya 2 atau kelipatan 2 dari kotak yang berdempetan. Karena kolom berangka 1 dan baris berangka 1 memenuhi setiap barisnya, maka dapat disimpulkan F dalam kurung A, B sama dengan AB plus A aksen B plus AB aksen sama dengan AB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.